Persiapan ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah memberikan hanya ASI tanpa makanan dan minuman lain pada bayi kecuali obat dan vitamin sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan. Apa manfaat pemberian ASI? Pertama, mengandung zat gizi yang dibutuhkan bayi. Yang kedua, mengandung berbagai zat kekebalan tubuh yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernafasan, dan alergi. Yang ketiga, mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi. Yang keempat, menunjang tumbuh kembang bayi termasuk meningkatkan kecerdasan. Yang kelima, meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi. Yang keenam, membantu menunda kehamilan. Yang ketujuh, praktis, ekonomis, higienis, dan selalu tersedia dengan suhu yang tepat. Apa yang harus dilakukan agar bisa sukses dalam memberikan ASI eksklusif? Yang pertama, makan yang cukup selama masa kehamilan dan gizi seimbang. Yang kedua, melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD dalam 1 jam pertama sejak bayi lahir. Yang ketiga, menyusui sesering mungkin minimal 8-12 kali sehari. Yang keempat, memerah ASI dengan tangan lebih dianjurkan. ASI dapat juga diperah dengan menggunakan pompa. Yang kelima, tidak menggunakan botol susu ketika memberikan ASI perah. Bagaimana cara menyusui yang benar? Yang pertama, setelah bayi berada di posisi yang benar, pegang payudara dengan tangan yang bebas. Kedua, letakkan jempol di atas puting dan areola atau area kecoklatan, jari telunjuk di bagian bawah. Ketiga, tekan payudara sehingga bentuknya menyerupai huruf C sesuai mulut bayi. Keempat, dekatkan bayi ke payudara, kemudian beri sentuhan agar mulut bayi terbuka lebar. Kelima, segera tempelkan mulutnya ke puting dan areola. Bagaimana cara memerah ASI? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Yang kedua, siapkan wadah penampung ASI. Yang ketiga, letakkan ibu jari dan 2 jari lainnya di sekitar areola, posisikan seperti huruf C. Yang keempat, beri pijatan dan dorongan ringan pada dinding payudara selama 3-5 menit. Kelima, hindari menarik atau meremas payudara terlalu keras karena akan membuat tidak nyaman. Keenam, lakukan sampai payudara teraba lebih kosong. Ulangi pada sisi payudara lain. Setelah selesai, olesi puting dengan ASI dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mengapa ibu bekerja perlu tetap memberikan ASI? Bayi perlu terus diberi ASI karena ASI makanan terbaik bagi bayi. ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi dan untuk mempertahankan produksi ASI. Bagaimana menyimpan ASI perah? ASI yang disimpan di freezer akan bisa bertahan selama 4 bulan. Apabila disimpan di lemari pendingin bawah, bisa bertahan selama 3-4 hari. Dengan menggunakan ice pack, ASI bisa bertahan selama kurang dari 24 jam. Dan pada suhu kamar atau suhu ruangan, ASI bisa bertahan selama 3-4 jam. Bagaimana cara memberikan ASI perah? Sehari sebelum diberikan, pindahkan ASI perah dari freezer ke dalam lemari pendingin. Keluarkan ASI perah dari lemari pendingin secara berurutan dari jam perah paling awal. Ambil ASI perah sesuai kebutuhan yang bisa dihabiskan oleh anak. Hangatkan ASI perah dengan cara merendam dalam wadah yang berisi air putih dengan suhu ruangan lalu ganti dengan air hangat. Jangan hangatkan ASI perah dalam air mendidih atau merebus ASI perah karena akan mengurangi kandungan gizinya. Siapkan cangkir kecil atau cangkir dan sendok untuk meminumkan ASI perah kepada bayi. Bagaimana langkah-langkah memberikan ASI perah pada bayi? Yang pertama, duduk dengan nyaman. Yang kedua, bacalah doa terlebih dahulu. Yang ketiga, pangku bayi dalam posisi tengah duduk. Yang keempat, tempelkan pinggir cangkir atau sendok kecil berisi ASI perah ke bawah bibir bayi atau ASI perah menyentuh bibir bayi. Kelima, biarkan bayi minum dengan dorongan lidahnya. Keenam, jangan menuangkan ASI ke dalam mulut bayi. Yang ketujuh, setelah bayi mendapatkan cukup ASI perah, pegang bayi dalam posisi tegak untuk disendawakan. Mitos seputar menyusui. Yang pertama, tidak benar bila ASI tidak keluar di hari pertama, maka bayi perlu diberi susu formula. Dari hari pertama kelahiran sampai 3x24 jam, bayi masih bisa bertahan tanpa asupan makanan atau minuman. Yang kedua, tidak benar ASI yang pertama keluar atau kolostrum harus dibuang karena dianggap susu basi. Yang ketiga, tidak benar kandungan gizi pada ASI sama dengan susu formula.